Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Intan Putri Utami, mahasiswi Universitas Bangka Belitung, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi, jurusan Agroteknologi. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan hasil wawancara kepada petani dan pedagang yang telah saya bersama kelompok saya lakukan. Kami melakukan wawancara dengan salah satu petani di kota Pangkal Pinang. Tepat kebunnya berlokasi di samping Sungai Jembatan 12. Pak, nama Bapak? Memer. Nah, petani yang kami wawancara ini bernama Pak Mehmet. Beliau mengolah kebunnya tidak sendirian, tetapi beliau dibantu oleh rekan-rekannya. Saat ini, beliau sedang menanam komoditi cabai rawit besar dan cabai rawit kecil. Sebelum beliau menanam cabai, beliau menanam daun bawang. Varietas benih cabai yang beliau tanam didapatkan dari membeli di toko pertanian. Nah, tentunya setiap kita menanam tanaman pasti ada permasalahannya kan? Pada petani cabai ini mengalami permasalahan juga, seperti terserang jamur, terserang penyakit patek, dan terserang hama jenis namer atau sering disebut kumbang. Nah, cara yang petani tersebut atasi dengan menggunakan pestisida. Pada saat panen, cabai tersebut baik dalam bentuk maupun ukurannya, komoditi cabai yang dihasilkan tidak seragam. Ada yang berbentuknya lurus panjang, dan ada juga yang panjang tetapi tidak lurus. Setelah dipanen, dikumpulkan dalam satu tempat, tumpukan, lalu dilakukan proses sortasi. Dipisahkan cabai yang masih bagus dan segar dengan cabai yang telah busuk. Lalu, setelah proses sortasi tersebut, petani cabai tersebut langsung menjual ke agen cabai yang bertempat di pasar dekat Jalan Trem Pangkal Pinang. Ali Asgar et al. 2015 menyebutkan bahwa karena cabai merupakan komoditas yang mudah rusak, potensi kehilangan hasil cabai sangat tinggi, sekitaran 20-30% sebelum sampai ke konsumen. Sebaliknya, hampir semua permintaan cabai untuk kebutuhan rumah tangga adalah cabai segar. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan penguasaan teknologi penanganan pasca panen cabai merah segar untuk mempertahankan kesegarannya atau mengolahnya menjadi produk yang lebih tahan lama. Oke, selanjutnya kami melakukan wawancara dengan salah satu pedagang di Desa Malik. Nah, pedagang yang kami wawancarai ini bernama Ibu Nurlela. Beliau berumur 42 tahun. Ibu Nurlela ini berdagang di satu tempat, yaitu di rumahnya. Beliau menjual banyak komoditi, yaitu cabai, kol, timun, tomat, terong, sawi, bayam, kangkung, kacang-kacangan, daun bawang, dan labu. Pedagang tersebut mendapatkan komoditi yang dijual dari pedagang juga yang berasal dari desa Selan. Kondisi komoditi yang beliau dapatkan dari pedagang dari desa Selan yaitu masih dalam keadaan bagus dan segar, baik dalam bentuk, warna, dan fisiknya. Nah, pastinya kan setiap pedagang yang berjualan memiliki masalah dalam perdagangannya. Permasalahannya yang didapatkan dari Ibu Nurlela ini yaitu tingginya harga jual, dagangannya kurang laku, kadang 3-4 hari itu baru ada yang laku. Dan akibatnya, komoditi sayuran yang dijual cepat layu dan busuk. Lalu, bagaimana pedagang mengatasi masalah tersebut? Beliau berkata, komoditi sayuran yang dijual hanya dibiarkan begitu saja dan tidak ada penanganan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Di tingkat petani, setelah sayuran hanya dikemas dengan menggunakan keranjang bambu maupun dengan karung plastik, dilakukan penanganan pasca panen seperti pencucian, sortasi, pendinginan awal, dan sebagainya. Pengemasan dengan menggunakan keranjang bambu maupun dengan menggunakan karung plastik hanya untuk memudahkan pengangkutan. Setelah sampai pada pedagang, penanganan pasca panen seperti sortasi dan grading kadang-kadang dilakukan. Sortasi dilakukan untuk memisahkan sayuran yang mengalami kerusakan dengan yang masih baik atau segar. Dengan demikian, umur simpan dari hasil pertanian tersebut menjadi pendek.
tingkat kerusakan tinggi sehingga sampai ke tangan konsumen kualitasnya menjadi rendah. Tidak dilakukannya penanganan pasca panen di tingkat pedagang karena biaya penanganan pasca panen yang lain dirasa mahal sehingga tidak sesuai dengan laba yang diperoleh karena daya beli konsumen yang rendah. Penanganan pasca panen yang baik sebenarnya perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan nilai hasil pertanian. Tetapi kenyataannya di Indonesia, petani tradisional belum melakukan penanganan pasca panen yang baik karena keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki. Sedangkan untuk tingkat perdagangan, terutama yang lebih modern seperti supermarket, sudah dilakukan penanganan pasca panen yang cukup baik. Di Indonesia, kondisi saat ini kedua jenis pasar tersebut masih dibutuhkan dan masing-masing mempunyai konsumen sendiri. Baiklah, sekian pemaparan mengenai pasca panen di tingkat petani dan pedagang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.